Kita akan coba review aplikasi Perda Perhitungan Pilkada. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Ada dua level, yaitu level administrator dan level TPS. Jadi ketika hasil perolehan nanti bisa di-entry oleh saksi yang ada di TPS atau tersentral di administrator. Kita akan coba review yang administrator dulu. Untuk foto yang ada di login page ya, ini bisa dirubah-rubah ya, bisa disesuaikan sesuai dengan calonnya. Kita akan coba review di bagian administrator. Untuk login ya, yang pertama yang perlu saya bahas yaitu untuk user manajemennya ya. Di bagian pojok kanan ya atas ini ada dua menu, ada tiga ya, ada setting aplikasi, ada setting user, ada logout. Kalau setting aplikasi ini digunakan untuk merubah, kalau kita lihat di sini foto ya, nah ini bisa kita sesuaikan dengan mengikuti ukuran yang sudah saya tulis ya, 150 pixel dikali 50 pixel. Kemudian untuk footernya ini juga bisa kalian ganti lah ya, nanti footernya ada di bawah ini. Nama aplikasinya juga bisa kalian sesuaikan. Oke, kemudian di user management atau setting user, ya, ini digunakan untuk menambahkan ya user administrator ya, khusus administrator di sini. Tinggal kalian tulis nama usernya, username-nya apa, passwordnya apa, status super admin dan fotonya apa. Foto ini nanti akan berhubungan dengan foto yang di atas ini ya setelah login. Oke, di sini ada edit, ada reset password atau mengganti password atau untuk menghapus. Oke, kemudian kita bahas untuk dashboard pilkadanya. Di dashboard ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama di bagian sebelah kiri ya, atas kiri, ini nanti perolehannya secara real time ya. Apa yang di-entry oleh saksi di TPS itu atau di-entry oleh administrator ya, atau di-entry oleh administrator, hasilnya langsung bisa terlihat secara real time. Jadi calon-calon ini yang tertera di sini atau warna yang tertera di sini, ini bisa kalian setting, sesuaikan. Warna bisa kalian sesuaikan sesuai keinginan. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini adalah jumlah TPS yang sudah di-entry. Kemudian total kecamatannya ada berapa ya, kemudian jumlah TPS yang sudah masuk itu berapa ya, nanti akan ketahuan. Untuk rekapitulasi kecamatan ini nanti saya hapus ya, karena pengentrian hanya ada di TPS. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita ke bawah ada perolehan berdasarkan ini bukan kabupaten ya, tapi berdasarkan kecamatan ya. Jadi setiap kecamatan ya nanti akan muncul di bawah ini, dan perolehan setiap kecamatan nanti ada 3 bar seperti ini ya. Setiap kecamatan akan punya 3 bar. Jumlah barnya ini tergantung sama settingan masternya ya, master pileknya. Calonnya nanti mau dikasih berapa. Kalau dikasih 2 yang munculnya hanya 2, dia pasti langsung mengikuti otomatis. Oke, kemudian kita coba bahas di grafik DPS ya. Gini, aplikasi ini ada 2 macam ya, ada 2 macam fungsi yang utama, yaitu pendataan. Jadi pendataan itu dilakukan sebelum pelaksanaan pilkada ya. Jadi dia dipakai untuk mengetahui kira-kira suara yang kita peroleh kemungkinan itu ada berapa. Berarti kan perlu kita data. Nah, nanti ada bantuan yang namanya relawan ya. Ada bantuan yang namanya relawan. Itu untuk pendataan. Kemudian yang kedua adalah untuk quick count-nya atau perhitungan cepatnya ya. Berarti dilakukan di saat pelaksanaan pilkadanya. Itu ada 2 fungsi. Jadi nanti kalian kalau mau mengadopsi aplikasi ini, tinggal kalian tentukan kepengen menggunakan yang perhitungan saja atau pendataan saja atau keduanya. Oke, kita coba bahas sebelum kita ke grafik DPS ya. Kalau dashboard yang pilkada berarti perolehan. Kemudian kalau DPS ini nanti pendataannya ya, grafik pendataannya. Oke, sebelum kita bahas ini, kita bahas ke master lokasi. Kita harus melengkapi dulu ya, kabupaten, kecamatan, desa. Kalau kabupaten berarti digunakan untuk tingkat provinsi ya. Tapi bagi kalian yang hanya pilkada kabupaten, berarti nanti hanya ada kecamatan, desa,
dan TPS. Nanti kita sesuaikan ya. Oke, di setiap kecamatan ini nanti ada target ya. Ada target yang kita peroleh nanti berapa. Kemudian desa, TPS. Untuk yang TPS kalian tidak perlu ngentri satu persatu ya. Maksudnya satu persatu bagaimana? Di sini sudah kita sediakan add more ya. Contoh nih, ini tinggal kalian add more saja. Tinggal kalian tulis nama TPS-nya. Oke, ini harus kalian lengkapi dulu data masternya. Kalau sudah, kalian ke master pilkada. Nah, di sini kita tulis atau kita entry nama calonnya. Ada berapa calon, kita entry di sini. Ya, oke. Untuk warna yang tadi ada di grafik dashboard pilkada, ini bisa kita rubah ya, mau pakai warna apa. Nah, seperti itu. Nanti di dashboard akan mengikuti otomatis. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya saksi ya. Berarti saksi ini adalah saksi di TPS. Pendataan atau pendaftaran atau register saksi itu bisa dilakukan oleh administrator ya dengan memilih data saksi. Kemudian tinggal dipilih, karena ini saksi TPS ya, berarti kita ngentry-nya harus dia di TPS berapa. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik lihat, baru kita entry. Setiap TPS itu bisa di entry ya, tidak hanya satu. Kalau kalian ingin ngentry satu saksi lagi juga nggak ada masalah. Oke, seperti itu ya. Berarti login saksinya nanti menggunakan handphone, username-nya, password-nya sesuai yang di set ya, sesuai yang kalian entry di sini. Oke, itu untuk saksi. Register saksi juga bisa dilakukan saat kalian, kalau saya bisa logout lagi ya, di login page ya, itu kita sediakan register. Nah, kita sediakan register. Tapi nanti setelah register si administrator harus melakukan proof dulu. Ya, nggak bisa hanya sekedar daftar, tapi kalau belum di register juga nggak akan bisa login tuh saksi. Ya, maka perlu yang namanya approve. Nah, di sini nanti akan muncul yang sudah mendaftar tadi. Kalau didaftarkan dari administrator tidak perlu approve ya, tapi kalau mendaftarkannya dari login page maka perlu approve di sini. Kemudian cari nick ya. Contoh nih, saya kira-kira nick ini sudah berada di saksi TPS berapa, nanti bisa kita cari di sini. Nah, tinggal kita tulis nicknya apa, seperti itu ya. Kemudian di sini setelah masternya sudah kita entry, berarti kita tinggal entry ini nih hasilnya. Hasil itu bisa dilakukan oleh administrator yang ada di sini, atau nanti saya tunjukkan ketika login sebagai saksi di TPS. Entry-nya tinggal dipilih saja. Kemudian nanti otomatis tinggal kita pilih ya, mau ngentry yang kabupaten berapa atau di TPS berapa lah ya. Nah, ini bagi yang administrator harus milih seperti ini. Tapi bagi yang saksi di TPS, karena dia sudah punya data TPS-nya berapa, dia tidak akan memilih seperti ini. Jadi nanti saya tunjukkan. Di sini akan muncul ada dua item yang perlu di entry. Yang pertama adalah data tambahan, suara rusak, suara tidak sah, suara sah. Kalau ingin upload bukti fotonya tinggal di-upload saja ya. Nanti otomatis si administrator akan tahu bukti fotonya seperti itu. Kalau ingin edit tinggal diedit, kalau hapus tinggal dihapus. Kemudian ini adalah hasil perolehan untuk pilkadanya, tinggal di-entry saja. Kalau mau edit tinggal diedit, dihapus, seperti itu. Oke, ini untuk sebelum nanti ke saksi di TPS ya, saya sekalian jelaskan untuk yang pendataan ya. Di pendataan ini berarti nanti ya, yang pertama di relawan. Oke, kita data dulu untuk pendataan ya. Untuk data relawan ini khusus untuk pendataan, untuk yang saksi khusus untuk perhitungan ya. Kita tinggal pilih pendataan untuk desa mana relawannya. Jadi setiap desa kalian tinggal data saja. Pendataan relawan bukan berdasarkan TPS tapi berdasarkan desa. Setiap desa kalian bisa entry beberapa relawan. Kalau kita sudah entry, maka di sini saya sediakan juga cetak kartu ya. Sudah ada cetak kartunya. Kemudian di ini kalau mau nambah tinggal ditambah saja ya.
Kalau kita lihat di desa ini ya, Batu Timbau, jumlah suaranya 3. Maksudnya apa? Maksudnya si relawan Jenny ini, dia sudah memiliki 3 anggota. Anggota yang didapat setelah dia melakukan pendataan tadi itu. Nah, tinggal kita pilih saja, kita klik. Nah, nanti akan muncul new tab. Nah, nanti akan muncul nih, 3 itu siapa saja. Nah, 3 itu siapa saja, bisa seperti ini. Nah, saya contohkan nih, ini kan saya masternya kan menggunakan data DPT ya. Jadi nanti di sini, ketika saya punya Excel-nya DPT ya, nanti kalian bisa import nih data DPT-nya. Data DPT-nya bisa kalian import. Kemudian kalau sudah, maka si relawan tadi ketika ingin melakukan pendataan, ada anggota baru nih, maka tinggal dipilih saja. Seumpama si Edi, tinggal diklik saja. Maka dia akan mencari data master yang ada di DPT tadi itu. Nah, kita tinggal sesuaikan. Semakin namanya ini kecil, maka yang muncul nanti kan banyak ya, akan memunculkan yang Edi tadi itu. Tapi kalau kalian ingin langsung nama panjangnya, maka otomatis yang muncul filternya juga akan agak sedikit ya. Oke, setelah kita cari nama Edi tadi, karena kita acuannya dari DPT, maka akan muncul semua nama yang ada nama Edinya ya. Akan muncul nama Edinya. Maka kita tinggal cari nih ya, tinggal cari nama Edinya siapa. Kalau sudah ketemu, tinggal kita plus saja. Dedi Supriyadi tinggal kita plus. Maka otomatis dia nanti akan muncul di anggotanya si Jenny menjadi 4, Dedi Supriyadi. Nah, kalau kita lihat statusnya, di sini macam-macam sih ya, bisa kalian gunakan sebagai kehadiran. Contoh nih, si relawan tadi kan punya 4 anggota, kemudian dia akan ngecek kira-kira dia waktu pelaksanaan itu sudah datang apa enggak ya. Maka kalau dia datang di TPS, tinggal si ininya bisa nih dicentang ya. Nanti bisa kita custom, si relawannya akan punya login tersendiri juga, bisa seperti itu. Tapi kalau dari contoh yang berikut ya, karena dia memberikan sembako atau apalah, ini nanti bisa sebagai tanda checklistnya ya, sudah diberikan atau belum, seperti itu. Oke, ini untuk saya hapus dulu ya, untuk data relawannya. Kemudian berikutnya ada pelanggaran. Ini hanya pendataan saja ya. Pada waktu pelaksanaan pilkada itu ada berapa pelanggaran ini. Tinggal kita entry saja data pelanggarannya di sini. Oke, seperti itu ya. Pelanggaran per desa. Kemudian laporannya juga kita berikan. Nah. Oke, seperti itu. Kemudian di sini adalah report pilkadanya ya. Setelah di-entry oleh si administrator atau si TPS tadi, saksi TPS, di sini adalah reportnya atau laporannya, hasil di TPS. Nah, tinggal kita pilih nih, Bontang, kemudian kecamatannya apa, desanya apa. Maka nanti akan muncul semua TPS yang sudah di-entry ya. Nah, akan muncul seperti ini. Otomatis nanti akan mengikuti. Kalau calonnya 4, maka dia langsung otomatis ada 4 kolom. Kalau 2 ya hanya 2 saja. Seperti itu. Kita sediakan cetaknya juga. Hasil desa juga seperti itu. Berarti kita tinggal pilih kabupatennya apa, kemudian kecamatannya apa. Maka otomatis akan muncul desa-desanya. Begitu juga untuk yang kecamatan. Oke, sekarang kita coba bahas ya yang login saksi di TPS. Login saksi di TPS tadi itu kalau kita lihat datanya, di sini ada yang sudah terdaftar ya. Kita coba cek di Batu Ampar ya. Batu Timbo desanya TPS 1. Kita cek username-nya menggunakan nomor handphone 0821. Maka di sini tinggal kita lakukan login saja. 0821, passwordnya saya samakan semua 123. Nah, di sini kita akan tahu nih dia berada di TPS 1, desanya adalah Batu Timbo, kecamatannya adalah Batu Ampar. Nah, di sini ada data tambahannya, kemudian data pilkadanya berapa. Tinggal kita entry. Contoh nih, saya tinggal entry 300, 500, 200. Tinggal kita simpan. Oke, maka otomatis nanti tombolnya akan berubah nih menjadi update dan hapus. Suara rusak, suara tidak sah, kalau kita mau entry tinggal di entry saja.
Oke, seperti itu ya. Bagi kalian yang nanti ingin custom ya, bagi kalian yang ingin custom nanti bisa disampaikan saja ingin mengcustom seperti apa atau ingin menambahkan seperti apa, nanti tinggal disampaikan saja.